Masih di ngaji Sunan Ibnu Majah, kita masuk di hadis 2937. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakri bin Abi Saibata, haddatsana Muhammad bin Fudailin wa Waqi' an Hisami bin Urwata an Abih an Duba'ah qalat, berkata dia Duba'ah, dakhala masuk alaya atasku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana dan utawi aku iku syakiyatun, wanita yang sakit. Faqala, maka bersabda sapa Rasul, ama turidina, apakah tidak menginginkan kamu al-hajja pada haji, al-ama pada tahun ini? Apa kamu enggak pengen ikut haji di tahun ini? Qultu, berkata aku Duba'ah, ini sesungguhnya saya iku la'ali latun, niscaya wanita yang sedang sakit, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Qala, bersabda sapa Rasul, puji hajilah kamu, kalau kamu pengen haji ya berangkat saja. Wakuli, dan berkatalah kamu dalam syaratnya, mahili utawi tempat tahalulku, itu di mana tahbisuni menahan engkau Allah, ni padaku. Jadi tempat tahalul saya ya Allah, di mana engkau menahan saya. Artinya kalau dalam perjalanan ternyata sembuh atau rangkaian hajinya selesai, ya alhamdulillah. Umpama kok badan sudah tidak mampu, ya sudah, disitulah dia bisa tahalul. Itu yang disebut niat haji tapi dengan syarat, terutama bagi yang sakit. Haddatsana Abu Bisrin Bakru banu Khalafin, haddatsana Abu Asimin ani bani Juraijin, akhbaroni Abu Zubair, anahu sesungguhnya Abu Zubair iku sami'a mendengar dia Tawusan pada Tawus, wa Ikrimata dan Ikrimah. Yuhadisani bercerita keduanya ani Ibni Abbas, dari Ibni Abbas. Qala, berkata sopo Ibnu Abbas, Ja'at datang sopo Duba'ah bintu Zubair, anak perempuannya Zubair, Ibni Abdul Muthalib, anak laki-lakinya Abdul Muthalib. Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata dia Duba'ah, ini sesungguhnya saya iku imra'atun, seorang wanita, takilatun yang berat karena sakit. Berat itu kan macam-macam, bisa karena sakit, bisa karena gemuk. Wa ini, dan sesungguhnya saya iku uridu, menghendaki saya al-hajja pada haji. Ya terus terang saya pengen haji, tapi saya sakit. Fakaifa, maka bagaimana uhilu memakai ihram saya. Nah, pakai ihram saya nanti gimana niatnya? Qala, bersabda sapa Rasul, ahili, memakai pakaian ihramlah kamu, wastariti, dan membuat syaratlah kamu. Ana mahili, sesungguhnya tempat tahalulku, tempat lukarku, iku haitu habastani, di mana menahan engkau Allah, ni pada saya. Nah itu
Jadi nanti kalau saya ndak mampu ya saya tahallul di situ, ya Allah gitu. Kalau syukur-syukur bisa sampai selesai. Babu dukhulil harami utawi bab masuk tanah haram. Iku hadasana Abu Quraibin dasana Ismailu benu Sobihin dasana Mubaraku benu Hasan Abu Abdillah an Atta ibni Abi Robah an Abdillah ibni Abbas kola berkata Abdullah bin Abbas kanat ada sopo al-ambiya para nabi tatulu masuk sopo para nabi al-haram pada tanah haram musatan dengan keadaan berjalan kaki kufatan lagi nyeker. Nyeker itu tidak memakai sendal. Wayatufuna dan tawaf mereka bil baiti di Baitullah. Ya, mereka tawaf di Baitullah. Wayaqduna dan menyelesaikan mereka al-manasik pada rangkaian ibadah haji kufatan dengan nyeker musatan lagi berjalan kaki. Jadi bukan sekedar sunahnya Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail atau Nabi Muhammad, enggak. Para nabi ya juga melaksanakan haji. Babu dukhuli Makkah utawi bab masuk Mekah. Iku hadasana Aliyu benu Muhammadin dasana Abu Muawiyata hadasana Ubaidullah benu Umar an-Nafi'in an ibni Umar anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa Rasul iku yadkulu masuk sapa Rasul Makata pada Mekah minat taniyatil ulya dari tanah saniyah ulya. Jadi tanah saniyah ulya itu ya tempat yang tinggi ya. Wa idza kharaja dan ketika keluar sapa Rasul kharaja maka keluar sapa Rasul minas saniyatis sufla dari tanah saniyah sufla. Sufla itu maknanya rendah. Kalau ulya itu tinggi. Enggak tahu kalau sekarang ya lokasinya masih ada cuma mungkin ya enggak seperti dulu lah. Enggak seperti dulu. Ya seperti Safa Marwa itu ya masih ada. Cuma ya enggak seperti dulu. Jadi seiring berjalannya waktu banyak perubahan. Hadasana Aliyu bin Muhammadin dasana Waqi'un dasana Al-Umariyu An-Nafi'in ani bani Umaro anan nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku dakola masuk sopo Nabi Makkata pada Mekah naharon di waktu siang. Hadasana Muhammad bin Yahya dasana Abdur Razak ahbarona Ma'marun aniz Zuhri an Ali binil Husaini an Amri bin Usman an Usamata bin Zaidin kola berkata Usamah Kultu berkata aku ya Rasulullah wahai utusan Allah Aina dimanakah tanzilu bertempat engkau godan besok jenengan mau bertempat di mana wahai utusan Allah Wadzalika dan utawi demikian itu iku fi hajatihi di dalam hajinya Rasul. Ya. Nah, pertanyaan itu diajukan oleh Usamah pas beliau haji. Kala berkata sapa Rasul wahal taroka dan apakah meninggalkan lana untuk kami sapa akilun akil manzilan pada tempat tinggal. Loh, apa akil meninggalkan tempat tinggal untuk kami? Jawabnya tidak. Jadi Akil ini kan anaknya Abi Thalib. Berhubung Abu Thalib matinya kafir, hartanya Abu Thalib ya
dihabiskan oleh Aqil semua, sama-sama kafirnya. Jadi yang iman seperti Ali bin Abi Thalib itu enggak dikasih, ya, enggak dikasih. Apalagi Rasulullah, ya kan? Rasulullah kan posisinya hanya saudara sepupu, walaupun ya ada kedekatan karena waktu beliau yatim kan dirawat oleh Abu Thalib, tinggal di rumahnya Abu Thalib. Tumakola kemudian bersabda sapa Rasul, nahnu utawi kami iku nazilun orang-orang yang bertempat godan besok bi khaifi Bani Kinanah, bi khaifi Bani Kinanah, di apa, jurangnya Bani Kinanah, yakni menghendaki sapa Nabi Al-Muhasab pada tanah Muhasab atau jurang Muhasab, ya sebuah lembah, itulah lembah dataran rendah. Haitsu qasamat, di mana bersumpah sapa Quraisyun orang-orang Quraisy alal kufri, atas kekafiran, yang mana dulu orang Quraisy itu satu sama lain bersumpah untuk tetap netepi agama musyrik mereka, bersumpah untuk tidak masuk agama Islam. Wadzalika, dan utawi demikian itu, ana Bani Kinanah, sesungguhnya Bani Kinanah iku halafat, bersumpah sapa Bani Kinanah Quraisyan pada orang Quraisy ala Bani Hasim, atas Bani Hasim, ala yunakihuhum, jika tidak menikahkan mereka Bani Kinanah hum pada Bani Hasim, wala yuba yiuhum, dan tidak jual beli atau bertransaksi mereka Bani Kinanah hum pada mereka Bani Hasim, pada mereka Bani Hasim. Jadi dulu Bani Kinanah itu sumpah setia dengan orang Quraisy untuk memboikot Bani Hasim. Nah, Bani Hasim ini termasuk nabi di sini, Bani Hasim. Di Bani Kinanah dulu itu sumpah setia dengan orang Quraisy, melakukan perjanjian untuk memboikot Bani Hasim, ya, bahwa tidak boleh ada pernikahan, ya, juga tidak boleh ada jual beli. Jadi Quraisy dan Bani Kinanah itu sepakat bahwa kita boikot Bani Hasim biar kehidupannya menderita, gitu kan? Karena melindungi Nabi Muhammad, Bani Hasim itu. Jadi enggak boleh ada pernikahan dengan Bani Hasim, juga tidak boleh ada jual beli dengan Bani Hasim. Ya. Sampai seperti itu. Jadi tahun-tahun kesusahan itu. Jadi ya diboikot barang Bani Hasim itu. Kala berkata sapa Ma'marun Mahmar. Kala berkata sapa Az-Zuhri Zuhri, wal Khaif utawi Khaif iku alwadi, jurang atau lembah. Jadi bukan jurang yang dalam, itu bukan. Jadi dataran rendah, dataran rendah. Jadi kalau di makna jurang memang beda daerah mungkin beda persepsi. Kalau jurang itu kan ada yang mengartikan tanah yang menjorok dalam gitu.
Kalau jatuh ke situ mati kan gitu kan. Ada yang punya persepsi kalau jurang itu ya dataran rendah. Nah, di sini dijelaskan bahwa al-khaif itu adalah al-wadi. Babus tilamil hajari utawi bab mengusap hajar aswad. Iku hadasana Abu Bakri benu Abi Saibata wa Aliyu benu Muhammadin qala berkata keduanya. Hadasana Abu Muawiyata dasana Asim al-Ahwal. An Abdillah ibni Sarjis qala berkata Abdillah. Ro'a itu melihat aku al-Usoili pada orang yang sedikit botak. Botak, ya botak ini tidak ada rambutnya itu. Usoili, yaitu Umar ibn al-Khattab, Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu memang sedikit botak. Yukabilu mencium sopo Umar al-Hajaro pada hajar aswad. Wayakulu dan berkata sopo Umar, ini sesungguhnya aku la ukabiluka niscaya mencium aku kepadamu. Wah ini dan sesungguhnya aku iku la'aklamu niscaya mengetahui aku. Anaka sesungguhnya kamu iku hajarun hanya batu. La taduru yang tidak bisa merugikan, wala tanfa'u dan tidak bisa memberi manfaat. Jadi la taduru tidak bisa merugikan kamu, wala tanfa'u dan tidak bisa memberi manfaat kamu. Ya, kamu itu ya cuma batu. Walaula ani dan seandainya tidak, sesungguhnya aku ro'a itu melihat aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabiluka mencium sapa Rasul kapadamu. Jawabnya maqabbal tuka, tidak sudi mencium aku kapadamu. Ora katene ngambung awakmu itu. Berhubung aku melihat Rasulullah mencium kamu, ya sudah, aku juga ikut-ikut. Jadi karena Rasulullahnya, bukan karena kamu. Kalau kamu ya batu. Nah itu penyerahan hati betul kepada agama Islam itu seperti itu. Ya, ora katene ngambung watu. Tapi berhubung Nabi ngambung watu iku, ya wis aku melok-melok. Hadasana Suwaid bin Sa'id dasana Abdurrahim Ar-Raziyu ani bani Khuthaimin an Sa'id bin Jubair qala berkata Sa'id bin Jubair, Sami itu mendengar aku Ibnu Abbas pada Ibnu Abbas. Yaqulu berkata sapa Ibnu Abbas, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layak tiyanna niscaya akan datang sungguh apa hadzal hajaru ini batu hajar aswad yaumal kiamah di hari kiamat walahu dan iku bagi batu ainani utawi dua mata yubsiru yang bisa melihat apa batu bima dengan dua mata walisanun dan lesan yantiku yang bisa bicara apa batu bi dengan lesan wayas satu dan bersaksi apa batu alaman atas siapapun yastalimuhu yang mengusap diaman pada batu bihakin dengan hak. Bihakin itu ya contohnya seperti Umar bin Khattab tadi. Ya. Hadasana Ali bin Muhammadin dasana bercerita padaku sopo kholi pamanku. Paman di sini saudaranya ibu. Ya. Namanya Ya'la. An Muhammad bin Aun an Nafi'in an Ibni Umar qala berkata Ibni Umar, Istiqbala menghadap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajara pada hajar aswad. Tuma wadoa kemudian meletakkan sapa Rasul safataihi pada dua bibirnya Rasul alaihi atas hajar aswad. Ya bagi seraya menangis sapa Rasul tawilan
lama. Ini Rasulullah, sampean nangis nduk kono ya diseret mbek wong. Nangis suwi-suwi seret mbek wong. Tumal tafata kemudian menoleh sapa Rasul. Faida maka ketika itu huwa utawi Rasul bi Umar bin Khattab melihat Umar bin Khattab ya beki menangis sapa Umar. Terus noleh itu ada Umar juga ikut nangis. Faqala maka bersabda sapa Rasul, ya Umar wahai Umar. Hahuna disinilah tuskabu. Tuskabu itu ya dialirkan apa al-abarat air mata. Ya, air mata. Ya di sini nih air mata dialirkan karena ya rindu pada Allah mungkin atau ya takut seksanya, malu karena dosa-dosanya mungkin itu. Hatasana Ahmad bin Amr bin Sarhi al-Misriyu. Hatasana Abdullah bin Wahbin Ahbaroni Yunus Ani bin Sihab an Salimi bin Abdillah an Abih qala berkata Abih. Lam yakun tidak ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yastalimu mengusap sapa Rasul min arkanil baiti dari beberapa pojok atau rukun Baitullah ila kecuali Ar-Ruknal Aswad pojok yang ada Hajar Aswadnya. Ya pojok Hajar Aswad itu karena memang ada Hajar Aswadnya. Waladhi dan yang yalihi mendekati opo aladhihi pada Hajar Aswad min nahwi duril Jumahiyina dari arah rumahnya Jumahiyin. Jadi orang-orang Jumahiyin ini artinya rukun Yaman, ya. Rukun Yaman. Kalau rukun Sam itu tidak diusap, ya. Jadi rukun Yaman. Babuman utawi babnya orang istalama yang mengusap di Yaman ar-rukna pada pojok. Pojok di sini ya seperti yang sudah dijelaskan. Pojoknya hanya 4, yang diusap hanya 2. Hajar Aswad dan rukun Yaman. Bimih janihi dengan tongkatnya orang, ya. Mihjan itu tongkat yang bagian kepalanya itu bengkok, jadi agak bengkok itu. Itu mihjan. Iku hadasana Muhammad bin Abdullah bin Numairin, dasana Yunusu bin Bukairin, dasana Muhammad bin Ishaq, an Muhammad bin Ja'far bin Zubair, an Ubaidillah bin Abdillah bin Abi Thaur, an Sofiyata binti Saibah, qalat berkata Sofiyah, lamat ma'anna ketika tenang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi pada tahunnya terbukanya kota Mekah. Tawaf sapa Rasulullah ala bairin atas onta, ya naik onta. Mbuh ana sing nadai teletongi tagak.
Pokoknya masuk Baitullah itu naik unta. Yastalimu mengusap sapa Rasul ar-rukna pada pojok ya Hajar Aswad dan Rukun Yaman. Bimih janin dengan tongkat biadih yang ada di tangannya Rasul. Tuma dakhala kemudian masuk sapa Rasul al-Ka'bata pada Ka'bah. Fawajada maka menjumpai sapa Rasul fiha di dalam Ka'bah. Hama mata aidan. Apa itu? Hama mata aidan itu ya sejenis patung atau berhala. Jadi hamamah ini kan maknanya merpati. Tapi maksudnya adalah patung yang berbentuk burung merpati. Nah, sedangkan aidan ini kayu korma yang panjang. Itu aidan. Jadi patung yang menyerupai burung merpati yang terbuat dari pohon kurma. Wis gitu. Wis ngono ae wis. Fakasaroha maka memecah atau merusak sapa Rasul pada hama mata aidan. Tuma koma kemudian berdiri sapa Rasul ala babil Ka'bah atas pintu Ka'bah. Paroma maka melempar sapa Rasul biha pada hama mata aidan. Dilempar keluar. Wa ana dan utawi aku Sofiyah binti Saibah iku angduru melihat aku. Memang bersih-bersih Ka'bah itu pas Fathu Mekah. Banyak berhala dihancurkan. Ya termasuk ini Hamamata Aidan ini. Hatasana Ahmad bin Amri bin Sarhi Ahbarona Abdullah bin Wahbin an Yunusa ani bin Sihab an Ubaidillah bin Abdillah ani bin Abbas anan nabiya sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku tawaf sapa nabi ya. Anan nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tawaf sapa nabi fi hajatil wada di haji wada. Ala bairin atas onta. Yastalimu mengusap sapa Rasul ar-rukna pada pojok Jar Aswad dan Rukun Yaman bimihjanin dengan tongkat. Bimihjanin dengan tongkat. Atasana Aliyu bin Muhammadin, atasana Waqi' hak, wa atasana Hadiyatu bin Abdul Wahab, tasanal Fadl bin Musa kola berkata keduanya. Tasana Ma'ruf bin Kharrabut al-Maki kola berkata Ma'ruf. Sami itu mendengar aku Abu Tufail pada Abu Tufail Amir bin Wathilah. Amir bin Wathilah. Kola berkata Abu Tufail. Ro'a itu melihat aku an-nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu tawaf sapa Nabi bil baiti di Baitullah ala rohilatihi atas kendaraannya Nabi. Yastalimu mengusap sapa Nabi ar-rukna pada pojok bimih janihi dengan tongkatnya Nabi. Wa yuqabbilu dan mencium sapa Nabi al-mihjan pada tongkat tersebut. Jadi diusapkan ke pojok terus dicium. Nah, cara model seperti ini juga boleh. Babur romali utawi babnya ngincik. Ngincik itu ya lari kecil saat tawaf itu kalau mampu. Kaulal baiti di sekitar Baitullah. Iku hadasana Muhammad bin Abdullah bin Numairin dasana Ahmad bin Basir hak. Wa tasana Aliyu bin Muhammadin tasana Muhammad bin Ubaidin qala berkata keduanya. Hatasana Ubaidullah bin Umar an-Nafi'in ani bin Umar ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ada siapa Rasul
Idza tafa ketika tawaf sapa Rasul bil baiti di Baitullah at-tawafal awal pada tawaf yang pertama. Ini tawaf kudum, ya, tawaf kudum. Romala lari kecil sapa Rasul atau bermakna berjalan cepat, nah, juga bisa. Kalau dibilang lari ya enggak sepenuhnya lari, kalau dibilang berjalan ya kok ternyata agak cepat. Ya. Salasan pada 3 putaran. Wa masa dan berjalan kaki sapa Rasul berjalan biasa ini. Arbaatan 4 putaran. Minal hajari dari Hajar Aswad ilal hajari sampai Hajar Aswad. Jadi dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad itu 1 putaran. Wakana dan ada sapa Ibnu Umar, Ibnu Umar iku yaf'aluhu, mengerjakan sapa Ibnu Umar kepada sunah atau kelakuan tersebut. Ya dicontoh oleh Ibnu Umar. Hadasana Ali bin Muhammadin dasana Abdul Husain Al-Uqli an Maliki bin Anasin an Ja'far bin Muhammad an Abih an Jabir anan Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku romala lari kecil sapa Rasul minal hajari dari Hajar Aswad ilal hajari pada Hajar Aswad salasan pada 3 putaran. Wa masa dan berjalan kaki sapa Rasul arbaan 4 putaran. Diralat ya. Ini minal hajri sementara ini minal hijri. Kalau di kitabnya itu tulisannya minal hijri ilal hijri. Kalau maknanya sudah benar ya. Kalau yang 2950 di Maktabah Samilah tulisannya hajri ilal hajri. Tapi hadis berikutnya hijri ilal hijri. Kalau di kitabnya, di kitab saya maksudnya, minal hijri ilal hijri. Kalau maknanya sudah benar. Jadi dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad itu 1 putaran. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, dasana Ja'faru bin Aun, an Hisam bin Sa'din, an Zaid bin Aslam, an Abih, qala berkata Abih. Sami itu mendengar aku Umaro pada Umar, yakulu berkata sapa Umar. Tima di dalam apakah ar-romalan ngincik atau lari kecil al-an untuk sekarang. Jadi berjalan cepat itu untuk sekarang buat apa? Ya, buat apa? Waqat at-to'a dan sungguh menetapkan atau istilahnya menguatkan juga bisa sapa Allahu Allah al-Islama pada agama Islam. Kalau zaman dulu ngincik itu kan memang untuk menunjukkan kekuatan terhadap orang-orang kafir. Nah, sekarang Islam kan sudah kuat. Terus buat apa ngincik? Wanafa dan sudah melenyapkan sapa Allah al-kufra pada kekafiran wa ahlahu dan pelaku kekafiran. Waimullah dan waimullah demi Allah. Mana da'u tidak meninggalkan kami sayan pada sesuatu pun kuna yang ada kami kunaf aluhu mengerjakan kami pada sai
ala ahdi Rasulillah atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya itu berhubung zaman Rasulullah dikerjakan ya, sekarang tidak akan kami tinggalkan. Kalau ngincik itu sebenarnya ya sudah tidak ada gunanya. Islam sudah kuat, kekafiran dan para pelaku kekafiran ya sudah habis. Ya kan, mau unjuk kekuatan kemana atau ke siapa gitu. Tapi berhubung dulu pernah dikerjakan ya, sampai sekarang tidak akan kami tinggalkan. Hadasana Muhammad bin Yahya, hadasana Abdul Razak, akhbarona Ma'marun, ani bani Kuthaimin, an Abi Tufel, ani bani Abbas, qala berkata Ibnu Abbas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Hina aradu ketika menghendaki mereka dukhula Makkah pada masuk Mekah fi umratihi di dalam umrahnya Nabi ba'dal Hudaybiyah setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi setelah perjanjian Hudaybiyah ya kan waktu itu kan ya alot ya kan alot terus di tahun berikutnya ada kesempatan untuk umroh. Lah sebelum Nabi dan para sahabat masuk Mekah, Nabi pesen kepada para sahabatnya itu. Inna qaumakum sesungguhnya kaum kalian, yaitu orang-orang kafir Quraisy, godan besok saya raunakum akan melihat atau mengamati mereka kum pada kalian. Ya. Jadi mereka akan mengamati kalian ini. Jauh-jauh dari Madinah ke Mekah apa gak semper ngono kan. Coba sih sesuk tawafe piye Muhammad sak bolone kan ngono kan. Nah, itu. Jadi kalian akan diamati, diremehkan besok ya. Palaya rawunnakum palaya rawunnakum maka niscaya melihat sungguh mereka kum pada kalian juldan kuat ya, besok kita unjuk kekuatan ya, besok kita unjuk kekuatan ya, jangan sampai kita terlihat lemah di hadapan orang-orang kafir Quraisy itu. Falamma dakhalu maka ketika masuk mereka Nabi dan para sahabat al-masjidah pada masjid haram ini. Istalamu maka mengusap mereka arukna pada pojok Hajar Aswad. Memang dimulai dari situ. Waromalu dan lari kecil mereka. Wan nabiyu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku ma'ahum bersama mereka. Hatta sehingga idza balagu ketika sampai mereka Nabi dan para sahabat aruknal Yamani pada rukun Yaman. Masau maka berjalan kaki biasa mereka ira ruknil aswad pada rukun atau pojok yang ada Hajar Aswadnya. Ya. Karena mereka ketutupan Ka'bah. Nah, itu kan. Jadi orang kafir Quraisy itu mengamati itu di rukun Sam ya, bukan rukun Yaman. Jadi di rukun Sam. Jadi dari Hajar Aswad sampai rukun Yaman itu Nabi dan para sahabat lari kecil menunjukkan kekuatan. Nah, mulai dari rukun Yaman sampai Hajar Aswad itu
jalan biasa, ngatur napas. Ya, ngatur napas. Tuma Romalu kemudian ngincik atau lari kecil mereka. Kata balagu sehingga sampai mereka aruknal Yamani pada rukun Yaman. Tuma Masau kemudian berjalan biasa mereka ila ruknil aswad sampai rukun yang ada jar aswadnya. Fafa'ala maka mengerjakan sopo nabi dan para sahabat tentunya. Dalika pada demikian itu salah samarat 3 kali. Artinya dalam 3 putaran pertama. Tuma masa kemudian berjalan biasa sopo nabi al-arba pada 4 putaran berikutnya sampai 7 putaran itu. Ceritanya begitu. Babul ittibai. Utawi bab apa? Nyerempangke pakaian, ya. Nyerempangke pakaian. Ittiba. Ya, memakai pakaian ihram itu. Jadi pundak yang satu kelihatan, yang satu ndak. Nah, yes. Ya seperti orang-orang yang pakai pakaian ihram seperti biasanya itu. Hatasana Muhammad bin Yahya, hatasana Muhammad bin Yusuf, wa Qabisatu qala berkata keduanya. Hatasana Sufyan ani bani Juraijin an Abdul Hamid ani bani Ya'la bani Umayyah an Abih dari bapaknya yaitu Ya'la. Ana Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku tawaf sopo Nabi di Baitullah ya, mutabian dengan nyerempangke pakaian, ya, nyerempangke pakaian. Kala berkata sopo Qabisatu Qabisah wa alaihi dan iku atas Nabi burdun utawi pakaian, ya pakaian. Babu tawafi utawi babnya tawaf. Bil hijri di hijr Ismail, di hijr Ismail. Iku hatasana Abu Bakri benu Abi Saibata dasana Ubaidullah benu Musa dasana Saiban an As'as beni Abi Sa'sa anil Aswadi beni Yazid an Aisyata qalat berkata Aisyah. Saal tu bertanya aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam anil hijri tentang hijr Ismail. Hijr Ismail itu yang ya setengah lingkaran itu kalau di foto-foto Baitullah itu hijr Ismail. Faqala maka bersabda sapa Rasul huwa utawi hijr Ismail iku minal baiti termasuk Baitullah. Itu sebenarnya termasuk Baitullah. Kultu berkata aku Aisyah, ma apa mana ahum yang mencegah apa ma hum pada mereka an yudkhiluhu jika memasukkan mereka hu pada hijr Ismail fihi di dalam Baitullah. Loh, alasannya apa kok tidak dimasukkan ke dalam Baitullah, tidak di tembok seperti Baitullah itu. Kola bersabda sapa Rasul. Ajazat itu ya apa istilahnya? Lemah atau kurang bihim terhadap mereka orang Quraisy apa an-nafaqatu
biaya. Ya dulu waktu di Pugar itu orang Kores kurang biaya, sehingga dibangun separuh tok itu. Harusnya Jor Ismail itu ada di dalam tembok harusnya. Berhubung pas di Pugar direnovasi kurang biaya, ya wis. Ya jadinya seperti itu. Jor Ismail ada di luar itu. Qultu berkata aku Aisyah, "Fama maka apa? Saknu babihi, tingkah pintunya Baitullah murtafian tinggi. Layus adu tidak bisa dinaiki. Apa ilahi pada pintu ilah kecuali bisulamin dengan tangga. Itu pintunya kok di atas itu gimana? Kan tidak bisa dilewati pintunya itu kalau nggak naik tangga." Qala bersabda Rasul, "Dalika utawi demikian itu pintu pintu Baitullah di atas iku fi'lu qaumik, kelakuan kaum kamu. Nah, kalau itu ya akal-akalannya kaum kamu saja. Liut kiluhu agar memasukkan mereka hu pada Baitullah man pada orang sa'u yang menghendaki mereka. Wayam na'uhu dan mencegah mereka hu pada Baitullah, masuk Baitullah maksudnya, man pada siapapun sa'u yang menghendaki mereka. Jadi agar tidak sembarangan orang masuk, ya, itu enggak sembarangan orang masuk. Risiko akal-akalane kaum ae. Walaula dan seandainya tidak ana kaumaki sesungguhnya kaum kamu iku hadisu ahdin baru janjinya bikufrin dengan kekafiran. Jadi hadisu ahdin bikufrin itu maksudnya baru masuk Islam dan baru keluar dari kekafiran gitu loh maksudnya. Isik mu'alaf. Jadi cara keimanane ngono isik apa rodok-rodok gampang goyang gitu loh. Kalau adat-adat yang sudah ada tahu-tahu dirombak secara frontal, nanti mereka kaget balik murtad lagi. Maka fata antan firo, karena khawatir jika apa? Jika lari apa kulubuhum hati mereka lana dortu niscaya mengamati aku atau berpikir-pikir aku, hal apakah ughayyiruhu mengubah aku pada pintu, ya. Jadi umpama aku nggak khawatir nanti mereka hatinya lari, aku juga mikir ingin mengubah ini. Pintunya Baitullah itu ditaruh bawah, ya. Kemudian Hijr Ismail ini ditaruh di dalam Baitullah. Faut kila maka memasukkan aku fi di dalam Baitullah ma pada apa-apa intakoso yang kurang opoma minhu dari Baitullah. Artinya Hijr Ismail masukkan ke dalam. Waja'al tu dan menjadikan aku babahu pada pintunya Baitullah bil ardi di tanah, nempel tanah, bukan di atas itu bukan. Tapi nanti kalau seperti itu secara frontal orang-orang murtad lagi. Nah itu kan sempat dibongkar
sama Abdullah bin Zubair kan. Yang Hijr Ismail ditaruh dalam, kemudian pintunya taruh bawah. Itu aja pada akhirnya Abdullah bin Zubair kan dibunuh juga oleh orang-orang itu. Terus habis Abdullah bin Zubair dibunuh, terus dikembalikan pintunya di atas lagi, Hijr Ismail taruh luar lagi gitu. Terus mau dibongkar lagi, terus ndak boleh. Terus ojo lah ngono. Baitullah kok koyo ane digawe dolenan gitu.